Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari film Morbius. Film Morbius bercerita mengenai ahli biokimia bernama Michael Morbius yang mencoba menyelamatkan diri dari penyakit darah yang langka. Namun tidak sengaja menginfeksi tubuhnya sendiri dan berubah menjadi monster yang menyerupai vampir. Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Scan diawali ketika sebuah helikopter terbang ke hutan yang ada di Costa Rica. Helikopter ini berniat mengantarkan seorang dokter bernama Michael Morbius ke sebuah gua yang di dalamnya tak pernah dimasuki orang dan diduga menyimpan banyak kelelawar vampir dan ingin digunakan oleh Michael sebagai bahan penelitian. Scan berpindah ke 25 tahun sebelumnya saat Michael berada di rumah sakit yang merawat pasien dengan penyakit langka, kedatangan teman baru yang juga memiliki penyakit unik sepertinya. Namanya adalah Lucian, namun Michael memanggilnya dengan sebutan Milo. Keduanya memiliki penyakit unik, yaitu kelainan darah di mana obatnya masih belum ditemukan dan mereka harus menerima transfusi darah 3 kali sehari agar dapat bertahan hidup. Tapi Michael memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seperti ketika Michael memperbaiki alat pemeriksa darah milik Milo yang rusak. Karena kecerdasannya, Dr. Nicholas yang merawat mereka ingin mengirim Michael ke New York agar bisa bersekolah di sekolah dengan anak-anak yang memiliki bakat luar biasa. Michael merasa berat meninggalkan Milo yang sudah dekat dengannya. Namun Nicholas berjanji akan menjaga Milo selama masih berada di rumah sakit. Scan berpindah ke New York. Michael pun sudah dewasa. Sekarang dia menjadi seorang ahli biokimia yang memfokuskan penelitian mengenai darah manusia. Dia juga membangun lab khusus yang merawat pasien dengan penyakit unik. Lab itu pun dibiayai oleh Milo yang memang anak orang kaya. Dr. Martin Bancroft, rekan sekaligus orang yang menyukai Michael. Di lab milik Michael ternyata dia melakukan penelitian mengenai pencampuran DNA manusia dan DNA kelelawar vampir yang ditemukannya di hutan Costa Rica. Michael melakukannya karena menurutnya dengan mencampur kedua DNA tersebut, manusia juga bisa menghasilkan antikoagulan unik yang dihasilkan oleh kelelawar. Antikoagulan ini diduga bisa membantu manusia untuk berevolusi. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit unik dalam DNA miliknya dan juga Milo. Meskipun ini hanya sebatas teori dari Michael. Tikus menjadi objek percobaan pertama yang digunakan oleh Michael untuk memeriksa bisakah obat yang dibuatnya digunakan kepada makhluk hidup. Tapi setelah disuntikkan dengan obat Michael, tikus tersebut justru mati setelah beberapa saat. Michael pun mengira obatnya gagal. Michael berniat pergi melanjutkan pemeriksaan pasiennya sebelumnya saat Martin tak sengaja melihat tikus yang disuntik tadi kembali hidup dan segar bugar. Martin kemudian memberitahu Michael mengenai hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Michael pergi menemui Milo untuk memberitahu mengenai apa yang ditemukannya dan berniat melakukan percobaan kepada dirinya sendiri. Dia sadar waktu hidup baginya dan juga Milo sudah tak lama lagi. Namun percobaan tak bisa dilakukan di Amerika karena hal tersebut masih ilegal. Michael ingin Milo menyediakan kapal dan penjaga agar bisa melakukan percobaan di tengah laut perairan internasional.
Scan berpindah ke perairan internasional yang berada di pesisir timur. Michael dan Martin akan melakukan percobaan kepada Michael. Dimulailah prosedur percobaan kepada Michael. Obat pun disuntikkan kepadanya. Michael meminta Martin mengikatnya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan akibat respon dari obat yang disuntikkan. Martin pun keluar dari ruangan dan menguncikan Michael. Tiba-tiba lampu padam. Salah satu penjaga di situ ingin memeriksa Michael dan juga Martin. Dia pun masuk ke dalam lab, meski sudah dilarang oleh Martin. Namun tiba-tiba saat mereka melihat ruangan percobaan Michael sudah tak berada di tempat dia berbaring. What the hell? Martin dan penjaga itu masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Michael. Namun Michael justru bergelantungan di atap ruangan. Penjaga itu menyuruh rekan-rekannya datang ke lab. Akibat tembakan penjaga itu, Michael tiba-tiba menyerang si penjaga. Para penjaga pun tiba di laboratorium. Mereka ingin menembak sosok tersebut, namun dihentikan oleh Martin. Tapi mereka justru mendorong Martin sampai terjatuh dan pingsan. Michael pun menghancurkan dinding ruangan dan membunuh para penjaga. Penjaga lain yang baru tiba langsung menguncikan ruangan lab dan melarikan diri. Tapi Michael dengan mudahnya menghancurkan pintu besi laboratorium tersebut. Satu persatu sisa penjaga dibunuh. Michael juga menghisap darah seluruh penjaga yang ada di kapal tersebut. Michael pun tiba-tiba pingsan. Saat sadar, Michael masih sempat melihat tangannya yang berbentuk monster ketika akan kembali ke bentuk manusia. Michael pun berdiri, dia heran dengan tubuhnya yang tiba-tiba menjadi fit dan berotot, serta kakinya yang bisa berdiri dengan benar. Michael pun pergi menuju laboratorium. Di sana dia melihat mayat-mayat para penjaga yang bergelimpangan dan juga Martin yang pingsan. Michael lalu memeriksa CCTV dan kaget ketika melihat apa yang telah terjadi. Michael memutuskan melarikan diri setelah menghapus rekaman CCTV dan melaporkan keadaan kapal kepada polisi kelautan. FBI pun datang karena lokasi kapal yang berada di perairan internasional. Mereka heran karena darah mayat-mayat yang ada di sana dihisap sampai kering. Milo melihat berita mengenai kejadian pembunuhan di kapal yang disewakannya untuk Michael. Namun tak ada nama Michael di daftar korban. Keadaan Milo pun mulai memburuk. Michael pergi ke lab miliknya. Obat yang disuntikkan Michael mulai tak berfungsi, yang membuatnya mulai kehilangan kekuatannya kembali. Ketika mulai kehilangan kekuatan, maka akan muncul hasrat dalam diri Michael untuk mengkonsumsi darah. Setelah mengkonsumsi darah, Michael akan kembali merasa sangat kuat dan bisa melakukan apapun. Uniknya, saat masuk ke dalam kerangkeng yang menyimpan kelelawar-kelelawar vampir yang dibawa dari Costa Rica, mereka tak mengganggu atau melukai Michael, seolah-olah Michael merupakan kawanan kelelawar tersebut. Michael bahkan memiliki kemampuan unik yang bernama radar kelelawar, di mana Michael bisa mendengarkan suara dari jarak yang sangat jauh, serta keadaan di mana sekelilingnya menjadi slow motion atau melambat. Michael ingin mencari tahu apa yang akan terjadi kepadanya jika tak mengkonsumsi obat seperti biasa. Karena tak ingin lagi melukai orang lain, Michael menguncikan dirinya sendiri di dalam sebuah ruangan. Efek kesadaran Michael mulai menghilang
dan Michael mulai berubah kembali menjadi monster. Tapi tubuhnya terlalu lemas karena tidak mengkonsumsi darah. Milo yang khawatir tak mendengar kabar Michael pergi ke laboratorium Michael. Milo pun terkejut melihat Michael sudah tergeletak lemas tak berdaya. Michael lalu memberitahu Milo dia membutuhkan darah buatan yang ada di ruangan pendingin. Milo segera bergegas mengambil kantong darah tersebut, lalu memberikannya kepada Michael. Michael segera meminum darah tersebut. Tiba-tiba dia kembali segar bugar. Milo menyadari Michael menemukan obat untuk penyakit langka mereka. Namun Michael justru mengatakan telah melakukan kesalahan dengan penemuan tersebut. Karena percobaan itu dia sudah membunuh orang lain dan merubahnya menjadi sosok mengerikan. Tapi Milo yang sangat ingin sembuh tak peduli dengan hal tersebut. Milo hanya ingin bisa sembuh, bisa berjalan, dan memiliki tubuh yang sehat sama seperti Michael. Karena Milo tak bisa dibilangi, Michael menyuruhnya pergi dan takut terjadi sesuatu kepadanya jika Michael kehilangan kesadaran diri kembali. Michael sampai marah dan membentak Milo karena tak mau mendengarkan. Akhirnya Milo buru-buru pergi. Kedua FBI sebelumnya menemui Dr. Martin yang sudah sadar dan menanyakan kejadian sebenarnya. Martin yang sebenarnya tahu, berpura-pura dan tidak mau memberitahukan apapun kepada FBI. Malam itu perawat di lab Michael yang bekerja lembur harus menjadi korban berikutnya setelah darahnya diisap oleh makhluk yang diperkirakan adalah Michael. Pagi itu, Michael mendengar ribut-ribut dari lorong rumah sakit tempatnya bekerja. Michael menuju tempat tersebut dan menemukan perawat yang tewas. Takut dituduh, Michael bergegas pergi dari rumah sakit dengan membawa obatnya. Namun saat akan keluar, dia dicegat oleh agen Rodriguez dan agen Strode yang kebetulan berjumpa dengannya. Mereka yang sudah mengetahui Michael ada di kapal pembantaian sebelumnya ingin bertanya hal tersebut. Tiba-tiba mereka diberitahu mengenai tewasnya perawat rumah sakit. Mereka berniat membawa Michael ke kantor polisi untuk dipertanyakan. Namun Michael menolak dan menyerang Strode. Michael berusaha melarikan diri, tapi berhasil dicegat oleh Rodriguez. Michael pun ditahan oleh FBI. Michael memberitahu Rodriguez dan Strode mengenai percobaan yang dilakukannya, serta efek yang terjadi kepadanya setelah itu. Milo datang menemui Michael yang berada di tahanan. Milo ingin mengeluarkan Michael, tapi Michael menolak karena menurutnya akan lebih aman jika dia ditahan. Milo pun pergi dan meninggalkan satu kantong darah untuk Michael. Saat keluar, Michael tak sengaja melihat Milo meninggalkan tongkat yang biasa Milo gunakan untuk bantuan berjalan. Di situ Michael sadar bahwa Milo juga sudah memakai serum penemuan Michael. Michael akhirnya meminum darah dari pemberian Milo. Michael pun menerobos tembok sel yang menahannya. Michael berniat menghentikan Milo sebelum membunuh orang lain. Michael pun menggunakan kemampuan radar kelelawarnya untuk menemukan lokasi Milo. Dan benar saja, Milo kembali membunuh penjual koran yang tak disukainya karena menghina Michael yang muncul di koran. Michael pun pergi menemui Milo dan menanyakan benarkah dia sudah menggunakan serum penemuan Michael. Milo mengakui hal tersebut dan juga mengakui bahwa dialah yang telah membunuh perawat yang ada di rumah sakit. Tidak seperti Michael, Milo merasa tindakannya tidak salah dan senang dengan hasil dari serum yang dia gunakan meski harus membunuh orang untuk terus dapat karena harus terus mengkonsumsi darah agar keadaan mereka tetap fit. Milo berniat melarikan diri,
namun Michael mencoba menghentikannya. Tiba-tiba polisi datang menghentikan mereka. Namun para polisi tersebut justru dibantai oleh Milo. Michael yang sadar bahwa Milo sudah tak bisa diselamatkan lagi memutuskan untuk pergi melarikan diri. Milo mencoba menghentikannya. Namun tiba-tiba, kemampuan Michael muncul. Michael pun melarikan diri dengan terbang mengikuti arah angin di depannya menggunakan kereta api. Rodriguez dan Strode yang datang ke TKP semakin marah kepada Michael karena masih mengira itu adalah perbuatan Michael. Dr. Martin terus diawasi oleh Milo karena mengira Michael akan datang kepada Martin untuk meminta bantuan. Suatu pagi, Michael datang menemui Dr. Martin. Dia lalu memberitahu kejadian sebenarnya kepada Martin dan meminta Martin membantunya menemukan alat untuk membunuh Milo. Di situ Michael tak sengaja mendengar obrolan penjahat yang memiliki laboratorium percetakan uang palsu. Michael berniat menggunakan lab tersebut sebagai lab baru untuk menemukan serum yang bisa menghentikan Milo. Tingkah Milo pun semakin menjadi-jadi. Jika ada orang yang tak disukainya, Milo pun tak segan-segan untuk membunuhnya. Pembunuhan berikutnya pun terjadi. Polisi datang ke rumah Martin mengira dia menyembunyikan Michael. Namun rumah Martin ternyata sudah kosong. Michael dan Martin mulai mencari tahu serum yang bisa menghentikan Milo. Saat sedang melakukan sesuatu, Martin tak sengaja melukai dirinya yang membuat dirinya berdarah. Michael hampir menjadi monster jika tak bisa menahan diri karena mencium bau darah dari Martin. Namun dari sisi lain, ternyata Milo sudah mengetahui posisi Michael dan Martin dan terus mengawasi apa yang mereka lakukan. Kali ini, Rodriguez dan Strode menemukan CCTV di dekat lokasi pembunuhan terakhir. Mereka pun terkejut karena pelakunya ternyata bukanlah Michael, melainkan orang lain. Wajah Milo pun ditampilkan di berita. Nicholas, dokter yang merawat Milo dan Michael dari kecil, khawatir dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nicholas pun pergi ke rumah Milo untuk memeriksanya. Nicholas menasihati Milo bahwa yang dilakukannya salah dan dia harus sadar. Namun kata-kata dari Nicholas justru membuat Milo kesal dan ternyata selama ini Milo iri kepada Michael yang lebih disayangi oleh Nicholas. Tak bisa menahan diri, akhirnya Milo membunuh Nicholas, orang yang membesarkan mereka dari kecil. Michael dan Martin akhirnya menemukan serum yang bisa menghentikan Milo. Tapi Michael justru membuat dua serum yang ingin digunakan kepada dirinya dan juga Milo. Michael memberitahu Martin untuk menerima keputusannya. Saat akan pergi, Michael mendapat telepon dari Nicholas. Nicholas memberitahu bahwa dia telah dilukai oleh Milo dan ingin Michael menghentikan Milo. Michael pun pergi ke rumah Milo untuk menolong Nicholas. Michael melihat Nicholas sudah dalam keadaan terduduk dengan bersimbah darah. Akhirnya Nicholas pun tewas karena dibunuh oleh Milo. Michael semakin kesal dengan tindakan Milo. Michael lalu menggunakan radar kelelawarnya untuk menemukan Milo. Ternyata Milo sudah menangkap Martin dan Nicholas adalah pengalihannya agar Michael pergi meninggalkan Martin. Michael segera pergi menuju lokasi Milo dan juga Martin. Michael pun tiba. Namun dia hanya bisa melihat Martin yang sudah dalam keadaan bersimbah darah karena dilukai oleh Milo.
Martin yang tahu bahwa Michael tak akan kuat melawan Milo karena Milo mengkonsumsi darah manusia, sedangkan Michael hanya mengkonsumsi darah buatan. Martin pun mencoba melukai dirinya sendiri agar Michael mau menghisap darahnya. Michael akhirnya tak bisa menahan diri dan menghisap darah milik Martin. Milo pun muncul di depannya. Terjadilah perkelahian antara Michael dan juga Milo. That's the spirit. Namun pada akhirnya, Michael masih tak sanggup menandingi kekuatan Milo yang hanya mengkonsumsi darah manusia, sedangkan Michael bercampur darah buatan dan juga darah manusia. Michael pun dihajar oleh Milo. Tiba-tiba Michael bergelantungan di sebuah tiang seperti kelelawar. Getaran pun muncul di sekeliling Michael, seolah sedang memanggil sesuatu. Milo dibuat heran dengan hal tersebut. Suara berisik pun tiba-tiba muncul yang lama-kelamaan semakin kuat. Tiba-tiba saja, gerombolan kelelawar vampir yang dipelihara oleh Michael datang dan mengelilinginya. Kelelawar-kelelawar tersebut seolah melindungi Michael. Michael pun tiba-tiba dibantu oleh para kelelawar untuk berdiri. Milo berniat menghujamkan tombak untuk membunuh Michael. Namun Michael memerintahkan para kelelawar untuk menyerang Milo dan menahannya. Para kelelawar pun seolah menuruti semua perintah dari Michael. Milo lalu tak bisa bergerak sama sekali. Michael akhirnya menusukkan serum yang dibuatnya kepada Milo. Milo pun pada akhirnya kembali menjadi manusia, lalu tewas. Rodriguez dan Strode datang ke TKP dan menemukan lubang besar hasil pertarungan Michael dan Milo. Tiba-tiba saja, gerombolan kelelawar vampir keluar dari lubang tersebut yang di dalamnya ada Michael. Demikianlah alur cerita film dari Morbius. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.